Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya David Parmauna. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas yang diberikan kepada pendidikan saya, yaitu tugas filsafat yang dibuat oleh saya sendiri David Parmauna. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu berfilsafat. Berfilsafat adalah salah satu bentuk berpikir, tetapi tidak semua bentuk berpikir dapat disebut sebagai filsafat. Untuk memahami ini, kita perlu melihat ciri-ciri khusus dari pemikiran secara filosofis. Oke, yang pertama di sini ada ciri-ciri khusus filsafat. Yang pertama adalah kedalaman dan kritis. Berfilsafat tidak sekedar berpikir atau mengumpulkan informasi, tetapi lebih kepada mencari pemahaman yang mendalam, kritis, dan reflektif tentang suatu konsep atau masalah. Filsafat mengharuskan seorang mempertanyakan, meneliti asumsi-asumsi dasar dan menggali makna lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Dan yang kedua sini ada abstraksi dan universalitas. Berfilsafat seringkali berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang abstrak seperti tentang kebenaran, keadilan, dan keberadaan, atau makna hidup yang tidak terikat dengan situasi tertentu. Berbeda dengan berpikir sehari-hari yang lebih konkret atau praktis, berpikir filosofis cenderung menyinggung ide-ide universal dan tidak terikat pada waktu atau tempat tertentu. Dan yang terakhir di sini adalah penggunaan argumen dan logika. Dalam berfilsafat, orang tidak hanya menerima hal-hal yang terlihat atau yang dipercayai masyarakat umum begitu saja, tetapi mencari dasar logis dan argumen yang kuat. Hal ini berbeda dengan pola berpikir biasa seperti kadang tidak terlalu memperhatikan konsistensi logis atau bukti yang mendalam. Dengan kata lain, berpikir adalah kegiatan kognitif yang umum yang dilakukan setiap orang kehidupan sehari-hari, seperti mengambil keputusan sederhana atau merencanakan sesuatu. Tetapi berfilsafat adalah bentuk pikiran yang lebih kompleks yang melibatkan pencairan kebenaran yang lebih mendalam, reflektif, dan krisis. Karena itu, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir sedang berfilsafat. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian yang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan, yang berarti jika digabungkan yaitu adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal fundamental mengenai kehidupan, pengetahuan, eksistensi, etika, dan realitas. Filsafat bertujuan untuk memahami hakikat kehidupan dengan berpikir kritis, logis, dan mendalam, serta seringkali mempertanyakan dan mengeksplorasi hal-hal yang dianggap mendasar dalam kehidupan manusia. Lanjut. Yang di sini adalah ada dua objek filsafat. Yang pertama ada objek material. Apa itu? Objek material filsafat adalah realitas, baik yang bisa dirasakan atau tidak dirasakan oleh panca indera. Realitas ini meliputi alam semesta, manusia, dan bahkan konsep-konsep abstrak seperti moralitas, waktu, serta keindahan. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara pendekatan atau sudut pandang filsafat terhadap objek material. Filsafat berusaha memahami objek tersebut dengan mendalami melalui pendekatan spekulatif, reflektif, dan kritis. Dan yang selanjutnya di sini ada cabang-cabang filsafat. Di sini ada epistemologis, etika, logika, dan estetika. Yang pertama, apa itu epistemologis? Epistemolog adalah mempelajari hakikat realitas dan keberadaan yang meliputi pertanyaan tentang apa yang benar-benar ada, apa itu eksistensi, dan apa yang bersifat ilahi atau tidak terbatas. Apa itu etika? Etika berkaitan dengan konsep kebaikan, kejahatan, dan moralitas dalam tindakan manusia. Etika berfokus pada nilai-nilai yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan. Apa itu logika? Logika mempelajari tentang keindahan seni dan apresiasi terhadap nilai-nilai estetis.
Estetis bertanya tentang apa yang membuat sesuatu menjadi indah atau tidak. Dan yang terakhir adalah estetika. Mungkin estetika sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang kedudukan ilmu agama dan filsafat. Agama berfokus pada keimanan, kebenaran dan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan atau Allah SWT. Filsafat dapat membantu memberikan pemahaman rasional tentang ajaran agama, walaupun keduanya berbeda dan pendekatan terhadap kebenaran. Apa itu filsafat? Filsafat menjadi dasar pemikiran yang kritis, logis, dan mendalam, serta berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan perspektif ilmu dan agama. Filsafat tidak menggadangkan kepercayaan eksperimen, melainkan logika dan analisis mendalam. Jadi, filsafat berperan penting untuk menjabani pemahaman antara ilmu yang berbasis empiris dan agama yang berbasis iman, serta membantu manusia memahami hakikat manusia. Dan di sini ada tabel sejarah filsafat beserta contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat. Yang pertama ada periode Yunani kuno, dan tokoh-tokohnya di sini ada Thales, Anaximander, Heraklitus, Pythagoras, dan Parmenides. Pemikiran utama mereka adalah mereka memulai tradisi berpikir tentang alam semesta secara rasional. Thales menganggap air sebagai prinsip dasar. Heraklitus memperdapat tentang perubahan konstan semua mengalir. Sedangkan Pythagoras menganggap angka sebagai esensi utama alam semesta. Dan di sini ada Empedokles dan Demokritus. Empedokles memperkenalkan konsep 4 elemen, ada 4 air, tanah, udara, api. Sementara Demokritus merintis teori anomisme, di mana segala sesuatu dari atom. Dan selanjutnya di sini ada Yunani klasik. Di sini tokoh-tokohnya ada Socrates, Plato, Aristoteles. Dari pemikiran utama Socrates memusatkan filsafat pada manusia dan etika, memperkenalkan metode dialektika untuk mencari kebenaran melalui tanya jawab. Dan menurut pemikiran utama Plato, mengembangkan konsep dunia ide yang sempurna dan tidak berubah, serta menganggap dunia fisik hanya sebagai bayangan dari dunia ide. Dan dari pendapat pemikiran utama Aristoteles, fokus pada logika dan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Ia menolak konsep dunia ide Plato dan lebih menekankan pada pengamatan terhadap alam sebagai sumber pengetahuan. Dan selanjutnya di sini ada abad pertengahan dari periodenya. Dari tokoh-tokohnya sini ada Agustinus dari Hippo, Thomas Aquinas, dan Anselmus. Dari pemikiran utama Agustinus dari Hippo mencoba mengkonsistensikan filsafat Yunani atau Platonisme dengan ajaran Kristen. Ia menganggap Tuhan sebagai kebenaran mutlak yang harus dicapai. Dan menurut pemikiran utama Thomas Aquinas menerapkan pemikiran Aristoteles dalam teori Kristen dan memperkenalkan 5 jalan yang untuk menguji keberadaan Tuhan, yaitu Quinque Viae. Dan menurut Anselmus, pemikiran utamanya mengembangkan argumentasi ortologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sesuatu yang tak mungkin lebih besar. Itu menurut Anselmus. Dan yang terakhir di sini ada filsafat Islam. Di sini ada 4 tokoh, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau bisa disebut Avicenna, dan Ibnu Rushd atau disebut dengan Averroes. Dan menurut Al-Kindi, pemikiran utamanya menggabungkan filsafat Yunani dengan Islam, menekankan akal sebagai alat memahami Tuhan sebagai prinsip tauhid dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua di sini ada Al-Farabi, mengembangkan konsep kebahagiaan tertinggi dan menempatkan filsafat sebagai jalan menuju kepahaman Tuhan. Ia juga dapat dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Dan menurut Ibnu Sina, mengembangkan metafisika dan kosmologi serta teologi emanasi, di mana segala sesuatu berawal dari Tuhan sebagai wujud tertinggi. Dan yang terakhir di sini ada Ibnu Rushd. Pemikiran utamanya adalah menghidupkan kembali Aristotelesianisme di dunia Islam dan Eropa, serta mendukung bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Oke, mungkin kata-kata dari Imam Ghazali bisa lihat ini.
Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu. Mungkin itu saja pembahasan filsafat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukronillah.